menurut saya demokrasi ini demokrasi di mana dulu ini Mas? Kita bisa bicara demokrasi secara umum, artinya dalam arti luas maupun kita sempitkan juga nggak masalah. Oke. Tadi saya belum ke arah sana Mas. Belum ya? Ternyata saya malah sudah terlalu jauh ya. Oke. Bisa dilanjut. Siap. Lanjut pertanyaan dulu aja. Kepentingan harus berpihak kepada semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Kemudian demokrasi harus membawa cita-cita kemajuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih semuanya, jumpa lagi bersama saya Muhammad Bagus Pratomo di Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi, podcast KPU Kabupaten Temanggung. Dan seperti biasa, dalam Obsesi kali ini nanti kita akan hadirkan narasumber spesial untuk Anda semuanya. Di sini nanti kita akan obrolkan banyak hal mengenai demokrasi, politik, pemilu, dan juga pilkada. Nah, hari ini kita sudah hadirkan satu tamu spesial yang ini mungkin perlu dikenal oleh teman-teman pemilih pemula, pemilih muda gitu ya. Karena ini berasal dari generasi muda juga seperti kita-kita, seperti saya ya. Nah, dan kita akan lebih banyak berbicara mengenai bagaimana peran pemuda, peran mahasiswa dalam upayanya turut membangun dan memajukan demokrasi. Seperti yang kita tahu, sejarah panjang bangsa ini menunjukkan bahwa peran mahasiswa, peran pemuda itu sangat besar untuk kemajuan demokrasi. Kita bisa lihat fase sejarah di mana tahun 1928 yang mempelopori pergerakan nasional itu adalah para generasi terpelajar, para mahasiswa, Stovia, Stovit, dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 1966, mahasiswa kembali memegang peranan penting hingga di tahun 98. Lagi-lagi mahasiswa bisa merupakan penentu perubahan di negeri ini. Dan sampai hari ini tentu kita mengharapkan peran yang besar dari mahasiswa itu bisa tetap kontributif. Untuk itu hari ini kita akan kenalkan salah satu elemen dari pergerakan mahasiswa di Indonesia. Siapa dia? Untuk itu jangan kemana-mana, jangan pindah channel Anda, tetap bersama kami di Obsesi, podcast KPU Kabupaten Temanggung. Nah, teman pemilih semuanya, hari ini saya hadirkan sosok dari ketua salah satu organisasi pergerakan mahasiswa, yakni GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, di mana di Temanggung ini juga berdiri salah satu DPC-nya. Kita akan berkenalan dengan ketua dari DPC GMNI Temanggung. Assalamualaikum Mas Aryadi. Waalaikumsalam Mas. Gimana kabarnya Mas Aryadi? Alhamdulillah sehat selalu. Ya, merdeka ya. Merdeka. Saya manggil Mas atau Bung ini? Bung aja. Bung ya. Biar, tadi sudah disebut GMNI kan. Oke, baik. Ini Bung Aryadi adalah ketua dari GMNI-nya Temanggung. Betul. Hari ini kita akan coba ngobrol dengan Bung Aryadi. Harapannya kita bisa menggali lebih dalam seperti apa kemudian idealnya peran dari pemuda dan mahasiswa khususnya yang kita harapkan bersama-sama untuk memajukan demokrasi bagi bangsa dan daerah kita gitu ya. Nah, mungkin ini teman pemilih di rumah yang menyaksikan tayangan ini ada sebagian yang belum kenal, belum paham apa sih sebenarnya GMNI gitu kan. Iya. Mungkin sebagai awalan Mas Aryadi bisa cerita dulu apa dan bagaimana GMNI sebenarnya. Oke, baik. Mungkin tadi sudah dikenalkan ya oleh Mas Bagus bahwa saya adalah salah satu ketua organisasi mahasiswa yang ada di Temanggung, yaitu GMNI. GMNI adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang ada di tingkat kabupaten disebut DPC, kemudian ada di daerah DPD, kemudian lagi ada di pusat yaitu DPP. Nah, jadi organisasi kemahasiswaan yang ada di seluruh Indonesia, baik itu dari pusat sampai di cabang gitu. Nah, GMNI itu ada di kampus-kampus Mas, karena organisasi mahasiswa kan ya. Nah, naturalnya kan kedudukannya di kampus. Di kampus itu ada yang namanya komisariat gitu Mas. Oke, baik. Dan usianya juga sudah cukup tua ya.
Karena GMNI eksis ini sejak bahkan dari zaman Presiden Soekarno betul. sampai hari ini ternyata masih bisa mempertahankan eksistensinya. Iya. Oke. Dan yang paling khas kita dengar dari teman-teman GMNI kan adalah asas perjuangannya Marhaenisme gitu ya. Betul, Mas. Ini yang mungkin masih asing di telinga generasi muda zaman sekarang, Gen X, Gen Z ini mungkin perlu makin diperkenalkan nih. Mas Aryadi bisa cerita dikit nggak? Tentang Apa ini itu, Mas? Marhaenisme Oke. gitu kan? Supaya nggak salah Baik. tangkap nih pemirsa di rumah. Oke lah. Baik, mungkin sedikit cerita ya apa itu yang disebut tadi Marhaenisme. Nah, Marhaenisme ini adalah sebuah ideologi, Mas, yang itu dicetuskan oleh bapak ideologi kita, itu Bung Karno, sebagai asas perjuangan pembelaan atas rakyat kecil gitulah. Bahasanya begitu. Karena mungkin bahasa-bahasa yang lebih rinci itu akan didapatkan kawan-kawan mahasiswa dalam proses kaderisasi gitu. Jadi Marhaenisme adalah sebuah ideologi untuk membela rakyat kecil dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Nah, pada waktu itu kan posisinya Bung Karno mencetuskan ideologi ini pada saat kondisi bangsa kita terjajah. Nah, artinya pembelaan dan perjuangan dan memperjuangkan rakyat kecil itu sangat penting bagi Bung Karno waktu itu, gitu Mas. Singkatnya begitu. Baik. Jadi memang Bapak Marhaenisme atau yang mencetuskan ajaran Marhaenisme kan kita tahu adalah Bung Karno gitu. Yeah. Dan tadi seperti disampaikan Bung Aryadi bahwa kondisi saat itu kan kita masih terjajah gitu. Ketika Bung Karno pertama kali dia menggali ajaran Marhaenisme ini, Indonesia masih terjajah. Pertanyaannya, apakah kemudian Marhaenisme ini masih relevan untuk kita pelajari atau bahkan implementasikan dalam kehidupan berbangsa hari ini, di mana Indonesia sudah merdeka, yang hari ini kita sudah dihadapkan pada perkembangan teknologi yang sedemikian rupa, apakah kemudian masih relevan ketika pemuda, mahasiswa hari ini juga masih kemudian menggunakan asas ini untuk berjuang? Oke, bicara tentang relevansi, artinya sebuah ideologi harus dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Merujuk hal itu tentu saja sangat relevan, Mas. Dengan adanya tadi disampaikan bahwa GMNI dari sejak dulu Bung Karno masih ada sampai hari ini yang berasaskan ideologi Marhaenisme masih ada dan eksis. Itu artinya ideologinya pun, Marhaenisnya pun masih tetap relevan. Kita lihat bahwa walaupun bangsa kita sudah merdeka, namun tentu saja di lingkungan terdekat kita masih banyak orang-orang yang masih perlu diperjuangkan. Mohon maaf, masyarakat yang secara ekonomi kurang beruntung, kemudian masyarakat atau orang-orang rakyat yang tentu saja dalam banyak hal masih perlu kita bantu dalam memperjuangkan hak-hak dirinya. Seperti katakanlah kalau di ideologi Marhaenisme itu Bung Karno dulu bicara tentang petani yang namanya Kang Aen. Nah, kemudian hari ini apakah para petani kita juga sudah sudah terpenuhi hak-haknya, sudah mampu merasakan kemerdekaan atas dirinya sebagai petani katakanlah. Banyak saya dengar di lingkungan kita, saya berasal dari kampung, Mas. Artinya saya juga sangat dekat dengan para petani. Saya juga petani, Mas. Jadi hak-hak para petani ini apakah sudah terpenuhi? Entah itu minimal dari lahan, dari pupuk, dari harga jual hasil taninya. Apakah ini sudah memenuhi kebutuhan mereka sebagai petani dan kemudian sebagai rakyat juga. Nah, pemerintah apakah sudah bisa mengakomodir kepentingan kehidupan mereka sebagai petani. Nah, ini kan perlu kita kaji dan kemudian kita lihat lagi relevansinya. Ini masih relevan. Gitu. Artinya cita-cita besar founding fathers kita, impian-impian yang kemudian tercetus bersamaan dengan Marhaenisme ini digali,
ini masih relevan sampai hari ini karena nyatanya memang cita-cita besar itu belum 100% terwujud gitu ya. Iya, Masih banyak rakyat kita yang perlu diperjuangkan, perlu dibantu. Kemudian banyak kondisi di negara ini yang juga masih butuh perhatian kita untuk kita perbaiki bersama-sama. iya Nah, Mas. salah satunya adalah bagaimana implementasi demokrasi yang baik. Kalau kita bicara tadi marhaenisme di dalamnya termasuk ada sosiodemokrasi gitu kan. Iya. Nah, ini yang menarik. Bagaimana sebenarnya demokrasi di mata teman-teman GMNI gitu ya. Demokrasi yang ideal itu seperti apa yang kita harapkan? Iya, demokrasi ya Mas. Jadi demokrasi tentu saja udah mungkin saya dengar dari saya kecil ya. Hingga saat ini saya sudah dicekoki, diperdengarkan apa istilah demokrasi. Namun menurut saya demokrasi ini demokrasi di mana dulu ini Mas? Kita bisa bicara demokrasi secara umum, artinya dalam arti luas maupun kita sempitnya juga nggak masalah. Oke. Oke. Kalau kita bicara demokrasi, artinya demokrasi mungkin di lingkungan kita dulu Oke, ya. lingkungan terkecil nggak masalah. Demokrasi menurut saya begini, ini perspektif saya Mas gitu ya. Jadi negara kita atau para founding father sudah sepakat bahwa bentuk negara kita ini demokrasi. Nah, artinya demokrasi harus kita junjung tinggi. Demokrasi harus tetap ada dan sampai kapanpun, sampai akhir dunia, katakanlah begitu di negara kita. Karena memang itu sudah sama-sama kita sepakati. Dulu founding father sudah sepakati bahwa negara kita demokrasi. Nah, dalam hal ini demokrasi itu selayaknya kan harus berpihak kepada semua elemen masyarakat gitu Mas. Karena memang di sisi lain itu adalah cita-cita kan Mas, cita-cita bangsa. Artinya demokrasi menurut saya harus mengakomodir semua kepentingan, harus berpihak kepada semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Kemudian demokrasi harus membawa cita-cita kemajuan bangsa gitu Mas. Dan itulah makna dari sosiodemokrasi ya. Betul. Bagaimana ada garis lurus antara demokrasi dengan kemudian kesejahteraan masyarakat ini harus kita wujudkan gitu. Tidak sekedar kita artikan sebagai demokrasi hanya dalam pesta demokrasi pemilu saja, tapi bagaimana hasil atau output dari pemilu ini akhirnya nanti mewujudkan sebuah kesejahteraan untuk seluruh rakyat. Tadi saya belum ke arah sana Mas. Belum ya. Ternyata saya malah sudah terlalu jauh ya. Oke. Bisa dilanjut. Siap. Lanjut pertanyaan dulu aja. Nah, ketika tadi kita sudah bilang fundamentalnya, cita-cita dari founding fathers kita mengenai sosiodemokrasi yang diharapkan seperti apa. Lalu bagaimana kacamata teman-teman GMNI melihat kondisi kita hari ini? Apakah demokrasi yang berjalan di negeri kita hari ini sudah ideal seperti yang diharapkan para founding fathers kita? Atau ada hal apa yang menjadi PR besar kita semua? Kalau bicara tentang demokrasi hari ini, tentu saja dalam rumusan itu kan perlu adanya perbaikan, revisi dan lain sebagainya. Nah, kita bicara demokrasi hari ini bagi saya sudah baik. Tujuan untuk mengakomodir semua kepentingan masyarakat secara luas sudah mulai diwujudkan. Artinya katakanlah secara sempit bicara demokrasi tentang pesta demokrasi, yaitu seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali yang sudah mempunyai hak pilih, mereka sudah bisa menyalurkan hak pilihnya. Itu artinya demokrasi secara sempit sudah terwujud. Namun tidak sampai di situ kan Mas. Demokrasi selayaknya dalam perjalanannya harus ada perbaikan. Jangan sampai mengalami kemunduran. Nah, jadi demokrasi hari ini sudah baik, namun dalam proses perjalanannya perlu adanya kontrol sosial dari masyarakat. Nah, masyarakat tentu saja ya yang kita sebagai mahasiswa punya semacam kewajiban sosial sebagai orang-orang yang mohon maaf dalam tanda kutip punya kesempatan
berpendidikan tinggi gitu Mas ya. Karena di negara kita kan banyak sekali teman-teman yang kurang beruntung, belum bisa berpendidikan tinggi. Nah, artinya kita juga sebagai mahasiswa punya itu tadi kewajiban sosial tanpa disuruh gitu. Jadi kemarin kan ada isu-isu mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi itu juga PR besar demokrasi kan Mas. Jadi di medsos banyak suara-suara yang tidak yang kurang baik lah Mas. Ya itu termasuk di dalam yang harusnya menjadi perbaikan di negeri ini gitu Mas. Oke, baik. Jadi memang kalau kita lihat tadi kontrol sosial ini memang diperlukan ya. Betul. Jadi bisa sampaikan mungkin kita sebagai negara demokrasi usianya bisa dikatakan matang, tapi kita harus sadari juga ada banyak sisi di mana nilai-nilai demokrasi ini masih perlu kita sempurnakan. Tadi disampaikanlah ada beberapa poin yang menjadi catatan evaluasi kita untuk perjalanan yang kemarin gitu ya. Dan tentu ini kan ke depan perlu kita kawal. Iya. Seperti apa kemudian ikhtiarnya GMNI untuk mengawal proses ke depan? Tadi disampaikan kita butuh kontrol sosial, tentu ini juga butuh perannya teman-teman GMNI kan. Apa yang nanti yang kemudian diupayakan GMNI untuk mengawal proses ke depan agar demokrasi di negeri ini bisa lebih baik lagi, bukan malah mundur tadi seperti yang dikatakan Bung Aryadi. Iya. Jadi dalam proses demokrasi di dalam pesta rakyat tentu saja ada dua institusi yang menjadi ujung tombak kan Mas. Ada KPU dan Bawaslu. Nah, di sana kita juga punya kesempatan beberapa waktu yang lalu menjadi apa itu namanya di Bawaslu itu di sana lupa saya namanya pemilu partisipasi pengawasan partisipatif ya, sesuatu gitu. Nah kita ada bisa di situ. Kemudian di KPU kan ada apa namanya itu kemarin pengawas bukan pemantau pemilu. Kita juga bisa berpartisipasi di situ. Itu termasuk di dalam partisipasi kan Mas ya. Ya. Ada juga ruang-ruang yang lain kan. Kita juga bisa menjadi penyelenggara dan lain sebagainya, karena kalau mahasiswa ini kan sudah cukup nih umurnya dalam mengawal dalam apa namanya memastikan bahwa proses demokrasi ini berjalan dengan baik. Karena kita ini kan dibekali oleh jiwa idealisme yang masih apa namanya masih tinggi ya Mas ya. Jadi hal-hal yang seharusnya menurut aturan begini harus dijalankan begini. Nah itu namanya kan idealisme. Nah idealisme pemuda ini kan masih tinggi Mas. Nah dari situ harapannya kan apa yang sudah diatur dalam undang-undang dan lain sebagainya harus dipastikan berjalan dengan baik. Oke, jadi itu kontrol sosial yang nanti akan ditunjukkan oleh teman-teman GMNI ya, karena memang kita harus sadari peran dari mahasiswa itu sangat-sangat penting. Kita tadi sudah sampaikan di depan bahwa peran sejarah sudah membuktikan mahasiswa itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Maka sampai kapanpun tentu kita akan menanti bagaimana mahasiswa ini terus mengawal proses demokrasi, proses kita berbangsa dan bernegara. Mungkin bisa dilakukan dengan sosialisasi di internal kampus, edukasi ke masyarakat, dialog-dialog yang dibangun dari pemegang kebijakan, Pak. Jadi ada pergeseran medan juang gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin kita lebih kepada kuliah umum, ceramah, seminar dan lain sebagainya. Hari ini mungkin generasi muda lebih efektif kita sentuh lewat gadget tadi, lewat media sosial tadi. Makanya kemudian literasi digital di situ menjadi sangat urgent untuk dipegang juga oleh teman-teman pergerakan mahasiswa gitu ya. Apalagi di Indonesia ini kan termasuk pengguna internet terbanyak kedua di dunia kalau nggak salah ya. Itu artinya kan pengguna gadget ini sangat banyak di Indonesia. Nomor 2 loh Mas. Langkah kita sampai ke apa ya namanya pendidikan ke arah digital atau di pemerintah itu ada yang kemarin apa literasi digital. Literasi digital. Harus kita
kita kencengkan ini Mas, Mhm. literasi digital ini, karena memang medsos yang baik, Mhm. apa namanya itu, netizen ya, Mhm. masyarakat dunia maya itu kan kita sebut netizen. Mhm. Mhm. Netizen yang baik itu harus dibekali juga dengan literasi digital yang baik. Oke. Literasi digital yang baik itu juga harus dibekali oleh pendidikan yang baik pula. Mhm. Ini kan sangat berkorelasi sebenarnya satu sama lain. Nah, ada bermedsos itu termasuk ke dalam pendidikan digital tadi, pendidikan literasi digital yang harusnya luas. Saya lihat pemerintah sudah mengupayakan hal itu ya, Oke. dengan adanya program literasi digital. Namun tentu saja kan belum semuanya terjangkau lah. Mhm. Nah, ini kan peran masyarakat juga, termasuk mahasiswa, untuk bagaimana agar hal itu atau literasi digital ini berjalan atau sampai kepada seluruh elemen masyarakat. Nah, hari ini yang punya gadget tidak hanya masyarakat yang pendidikannya tinggi, bukan hanya masyarakat yang punya uang saja, tapi semua, bahkan sampai anak kecil, iya kan, anak kecil yang penting dia udah bisa ngelihat HP aja, dan mereka udah memanfaatkan gadget ini. Artinya mungkin pendidikan digital sejak dini itu harus dilakukan gitu Mas. Gitu. Nah, mungkin ada yang bisa kita kolaborasikan. Bung Aryadi memandang ke depan, adakah peluang kira-kira GMNI dan KPU ini bisa berkolaborasi dalam hal apa? Tentunya untuk tadi ada cita-cita positif kita untuk demokrasi di masyarakat bisa semakin baik. Saya berharap harus ada Mas, kolaborasi antara GMNI dan KPU tentang pendidikan politik Mas. Kalau bicara GMNI ini materi tentang politik kenegaraan kita dalam kaderisasi selalu diberikan. Artinya apalagi dengan KPU ya. KPU ini kan tadi saya sebut di awal adalah garda terdepan dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Artinya ini nyambung Mas. Kita memegang cita-cita sang proklamator yang itu tadi marhenisme tadi. KPU adalah pelaksana inti pesta demokrasi. Nah, harapan saya kita punya semacam MOU pendidikan politik di masyarakat atau pelajar atau apalah nanti yang mungkin KPU bisa hadirkan di tengah masyarakat supaya demokrasi di lingkup Temanggung aja, kita bicara Temanggung ya, semakin baik gitu. Pemahaman tentang politiknya baik, pemahaman tentang kebijakan yang lahir dari proses politik itu juga akan lebih baik gitu. Oke. Wah, ini ide menarik ya. Artinya kita akan segera tindak lanjuti ini untuk kerjasama terkait pendidikan pemilih tentunya ya, pendidikan politik kepada generasi muda khususnya mahasiswa di kampus-kampus. Karena memang GMNI juga di Temanggung ada beberapa komisariat ya. Iya, Jadi di Mas. beberapa kampus ada. Nanti kita akan sentuh teman-teman mahasiswa dengan melalui kerjasama antara KPU dengan GMNI juga organisasi mahasiswa yang lain. Siap. Oke, baik. Nah ini ketika ada teman pemilih di rumah yang menarik, tertarik dengan statement-statementnya Bung Aryadi tadi, kemudian ingin menggali lebih dalam, ingin kenal lebih jauh dengan GMNI, sekretariatnya di mana nih kalau mereka ada yang mau ketemu langsung sama Bung Aryadi? Sekretariat kita ada di sebelah atasnya rumah sakit RSUD ya. Daerah Jurang. Jurang ya? Di lingkungan Jurang. Kalau dari RSUD itu sebelah kiri. Oke, itu bisa dicari tahu di sana, kemudian nanti bisa ngobrol lebih banyak dengan teman-teman GMNI. Iya, ya. pasti Mas. Di Google Map ada itu. Oh, sudah ada di Google Map. Dan tentu di kampus-kampus juga ada ya. Di kalau kampus-kampus pasti ada. GMNI, ya. Sebagai organisasi ekstra kampus yang sudah cukup lama juga di Temanggung. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bung Aryadi. Tentunya
kita tidak hanya di sini untuk ngobrol dengan teman-teman GMNI, nanti kita akan cari kesempatan yang lain untuk kita bisa ngobrol lebih banyak Siap. tentang demokrasi politik dan lain sebagainya. Tapi kita sepakat tadi bahwa mahasiswa itu perannya sangat besar. Untuk itu jangan sampai mahasiswa tidak melek politik gitu ya. Kita tunggu peran besar teman-teman untuk tetap melakukan kontrol sosial untuk berjalannya demokrasi pemerintahan yang lebih baik lagi untuk bangsa kita. Baik, sekali lagi terima kasih Bung Aryadi. Nanti kita tunggu kehadirannya lagi di episode yang berikutnya. Siap Mas, ditunggu Mas. Baik, dan teman pemilih semua, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Bung Aryadi, Ketua DPC GMNI Temanggung, yang mudah-mudahan mendatangkan banyak info yang bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa nantikan terus edisi-edisi obsesi selanjutnya yang tentu tidak kalah menarik. Dan jangan lupa juga subscribe, komen, like, dan juga share dari tayangan kami untuk mendukung tayangan-tayangan positif selanjutnya. Saya Muhammad Bagus Pratomo, saatnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.